Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Taurus, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian di saat ini. Tapi seperti biasa sebelum Mari memulai, kamu harus tahu dulu bahwa ini adalah Cenara Reading. Energi kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus dan tidak pula tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energi yang terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik Taurus, langsung saja kita mulai. Ini dia set. Ada energi dari The Magician di sana. Kemudian ada energi dari Nine of Swords ya. Nah, kemudian ada energi dari Ten of Cups, Reverse. Waduh. Ya, kemudian ada di situ dan berikutnya ada di sini. Ya, oke. Ya, udah tahu Mari. Keren banget ini energi Taurus yang Mari tarik ini ya. Jadi kamu nih tuh bikin anak orang ya di sana itu lagi sangat amat menderita sekali ya. Kejamnya dirimu Taurus gitu ya. Kalau dia bisa ngomong langsung sama kamu pasti dia akan bilang, aku nih lo ya hancur gara-gara kamu. Teganya kamu Taurus nyakitin aku. Ya udah tuh ya, ratapan tangisan gitu ya. Bisa itu butuh waktu mungkin beberapa jam ya untuk dia menyampaikan bagaimana sih kondisinya dia gara-gara dirimu gitu ya. Jadi kalau Mari bilang di sini tuh kamu kayak seperti seseorang yang di matanya dia ya, kamu dengan sempurna gitu ya merusak mimpi-mimpinya dia bersama dengan kamu gitu. Apakah kamu memang meminta untuk pamit gitu ya dari hidupnya dia? Kamu bilang, sorry bos, aku sudah selesai dengan kamu. Udah bosan gue pengen punya pengalaman baru gitu ya. Atau mungkin kamu yang kayak ngacir gitu. Kamu kabur gitu ya, kamu hilang dari hidupnya dia di sana ya. Atau kalaupun kamu masih ada, tapi bisa-bisa kamu kayak orang yang gini, tidak terlalu kamunya itu tuh nge-maintenance relationship-nya kalian ini. Kamu membuat dia jatuh hati padamu, kamu membuat dia berharap besar kepada kamu gitu ya. Kamu dengan segala macam pesonanya kamu itu tuh bisa bikin dia kok yakin dan percaya gitu ya kepada kamu. Tapi ya dalam fakta kenyataannya gitu ya, kamu menunjukkan sikap yang 1001 derajat berbeda gitu ya. Nah, di sana kamu justru datang dengan ketidakpastian kepada dia, gitu ya. Kamu justru memberikan treatment yang membuat dia candu, tapi kamu juga tidak bertanggung jawab, gitu ya. Melepaskan rasa berkebutuhannya dia kepada kamu, gitu loh, ya. Jadi kamu adalah orang yang diharapkan, tapi kamu sangat amat mengecewakan. Nah, kayak gitulah ya, secara simpelnya. Waduh. Memang kalau Mari lihat gini, mungkin kamu itu tuh bukannya bermaksud berniat untuk menggoda dia ya. Kamu bukan niat maksud untuk menyakiti dia gitu ya. Nah, tetapi kamu itu tuh ingin menjalani relationship ini sesuai dengan kebutuhannya kamu saja gitu lah. Ya. Kamu bukan manusia yang sedang mencari mangsa empuk hanya untuk kepuasan egonya kamu semata gitu. Tapi bisa-bisa dia kayak salah tangkep sama kamu gitu, salah tangkep dengan sikap lakunya kamu. Jadi seolah-olah kayak kamu itu tuh memberikan harapan kepada dia, padahal mungkin saja ya kamu nggak ada pernah ngomong gitu ya untuk menjadi Superman dalam hidupnya dia, untuk menjadi Wonder Woman dalam hidupnya dia. Tapi dia kok kayak berhasil aja gitu loh, merasa punya kebutuhan kepada treatmentnya kamu gitu ya. Kamu kayak ideal banget di matanya dia, tapi ternyata kamu tidak continue gitu ya, tidak mau continue untuk bersikap laku sesuai dengan keidealan yang dia tangkap kemarin hari itu tuh dari kamu
Nah, di sana. Kalau Mari bilang sih sebenarnya kamu tidak layak ya untuk dipersalahkan gitu ya. Kamu tidak layak untuk dipersalahkan. Nah, tetapi ya itu tadi. Memang kebetulan aja. Kebetulan aja seseorang ini tuh ya ini ya punya hasrat yang sangat amat besar kepada kamu gitu loh. Ya, punya kepercayaan seperti kata Mari tadi, punya kepercayaan besar yang kok kayaknya ya dia salah tangkep aja gitu. Kamu hanya mau bersikap ramah, kamu hanya mau bersikap menyenangkan ke dia gitu ya. Atau kamu hanya mau bersikap sekedar membangun atau menjalani relationship yang casual saja ke dia. Tapi dianya aja yang kayak udah panjang, sudah jauh gitu ya, sudah besar gitu ya. Mimpi-mimpinya dia itu tuh dengan kamu atas hidupnya kalian berdua. Nah, seperti itu ya. Jadi mari lihat, ini adalah hubungan yang tidak mudah ya untuk dijalani sama si seseorang ini. Gitu loh ya. Dan sekarang tentu saja ini dia mau nggak mau terpaksa masuk ya untuk menghealing diri dia sendiri. Sebab ini tuh rasa sakit yang dia alami dalam relationship-nya kalian, menurut pengakuannya dia ini tuh bukan rasa sakit baru kali ini aja dia alami. Jadi sepanjang kamu dan dia bersama gitu ya, dalam status apapun itu model relationship-nya, tapi dia sudah beberapa kali gitu loh, beberapa kali dia terlukai oleh kamu gitu ya. Misalnya dia cemburu gitu ya, ngelihat kamu bersama akrab pula dengan pria lain atau wanita lain gitu ya. Nah, dia sudah harap-harap cemas di sana, menantikan telepon dari kamu, chatting dari kamu, gitu ya, video call dari kamu, ajakan pertemuan dari kamu. Tapi malah kamu di situ tuh sibuk enjoy dengan kehidupannya kamu, seolah-olah kayak kamu dia anggap tidak sedang memikirkan tentang dia, gitu ya. Atau kamu yang oke, kalian sudah berumah tangga, tetapi kamu di sini tuh tipe orang yang masih mau kebebasan gitu loh ya. Sebab kamu kayak nggak mau terkukung hidupnya kamu dalam ikatan rumah tangga ini. Kamu masih ingin bersosialisasi, kamu masih ingin ngejalanin hobinya kamu masih ingin, nah gitu-gitu kamunya kan. Maksudnya kayak kamu ya senengnya kamu apa, sukanya kamu kayak gimana, ya udah itu yang kamu lakukan. Walaupun di sini tuh boleh-boleh, misalnya ya, yang sesuatu yang kamu lakukan, kamu jelas tahu bahwa pasanganmu ini tuh tidak support, gitu ya, dia tidak suka akan aktivitasnya kamu. Tapi kamu di sini, loh, ya bolehlah terserah dianya mau nggak suka aku ngelakuin apa, tapi aku seneng ngelakuin ini, gitu, mode kamunya. Jadi mari lihat, kayaknya mungkin dia berharap kayak kamu itu tuh fokus banget gitu ya dalam relationshipnya kalian ini. Tapi kamu ya fokus ya iya. Tapi kalau fokus banget gitu ya sampai hidupnya kamu ini tuh akhirnya hanya muter ya, menjadikan dia poros hidupnya kamu, ya kamu nggak mau. Kan gitu ya. Ya kamu nggak bisa yang kayak gituan. Itu loh. Dan tipe orang yang seperti kamu ini tuh, mari lihat gini. Iya, kadang-kadang kalian bisa kayak nunjukin kalian bisa memancing kesalahpahaman orang lain gitu loh. Karena kalian ini tuh terlalu charming gitu ya. Ini mari bukan maksud niatan mau ngejilat kamu ya, enggak. Tapi kamu memang orangnya charming banget gitu ya. Secara alami aja gitu. Ada sesuatu dalam dirinya kalian yang membuat orang itu tuh jadi kayak berharap gitu loh. Berharap ke kalian, berharap menjadi kekasih kalian, berharap menjadi orang yang akan kalian istimewakan gitu ya, orang yang berhasil menaklukkan kalian, orang yang bisa mengandalkan kalian dalam hidupnya mereka. Nah, seperti itu ya, meyakinkan soalnya energinya kamu, jika bersama dengan kamu, maka kehidupannya mereka itu tuh bisa akan bahagia. Tapi lagi-lagi kamu hidup bukan untuk orang lain.
Kamu kan di sini hidup itu ya untuk dirinya kamu juga gitu loh. Ya, nggak bisa kamu memprioritaskan kesenangannya orang, ya, cocoknya bagi orang, nggak bisa gitu. Ya, kamu mau melakukan sesuatu itu tuh atas dasar dari maunya kamu gitu loh. Karena dalam hidup ini tuh mari lihat ya, terutama ya di saat sekarang. Karena hidup itu tuh bukan pakai cara hukum transaksional gitu ya. Gue berbuat baik ke dia supaya dia berbuat baik ke gue. Kalian nggak yang kayak gitu. Kalau kalian mau berbuat sesuatu itu memang atas dari willingness-nya kalian gitu. Tapi orang begitu kalian memperlakukan orang baik, jadi orang candu gitu loh. Pada tanda petik ya, pemberian kebaikan hatinya kamu itu tadi. Nah, di situ. Dan kalau mari lihat, kalau ini tuh orangnya memang juga easy going ya. Jadi misalnya gini, oke, kamu memang sudah menjalani hubungan dengan si dia sudah beberapa lama gitu ya. Bahkan kalian bisa aja sudah terikat dalam pernikahan dengan dia. Tapi di saat ini ada beberapa di antara kalian tuh yang kayak bilang, ya udah aku selesai dengan dia. Gitu ya. Kalian mau merombak model relationship ini gitu. Dan niatannya kalian untuk merombak relationship ini, wah ini membuat si pasangannya kamu, hancur lebur dia. Karena kalian bisa kayak manuvernya itu tuh cepet gitu loh. Bermanuver cepat. Gitu ya. Seolah-olah kayak kamu itu tuh udah kamu genggam dia gitu ya, udah sekian lama ya. Kita anggap aja lah ini si seseorang yang mari tarik energinya ini ya. Udah beberapa lama dia nyaman dalam genggaman kamu. Tapi tiba-tiba kamu kayak mencampakkan dengan begitu aja dirinya ya. Terhempas dia dari genggaman tangan. Oh, sakit banget. Gitu lah. Sakit banget dianya. Itu ya. Jadi bagaimana caranya kamu dalam hubungan kalian di saat ini tuh sangat amat bertolak belakang di mata dari si pasangannya kamu gitu. Dan itu tuh ya tadi memberikan hantaman besar ya bagi mental dan emosionalnya dia. Nah, seperti itulah. Kamu kayak ada tapi tidak bisa dimiliki. Nah, ini juga membuat dia itu tuh jadi seperti menderita dalam keputusasaan. Kamu ada tapi kok kamu nggak bisa gitu, dipunyai oleh dia gitu loh. Ya. Nah, di sana. Jadi itu kayak mendatangkan rasa kesal, rasa kecewa, ya, rasa tak berharga gitu loh. Diri dia. Jadi dia bisa kayak sangat amat tidak nyaman gitu loh dalam ketidakberdayaannya dia untuk membuat kamu jatuh ke dalam pelukannya dia. Tidak berdaya dia untuk membuat kamu bertahan gitu ya, betah dalam jangka waktu yang panjang. Gitulah. Ya. Jadi ya seseorang ini tuh kayak ngerasa kamu sedang mengkhianati dia gitu loh. Ya. Kamu sedang mengkhianati dia, kamu seolah-olah seperti semudah itu gitu ya. Semudah itu hidup hanya untuk dirinya kamu sendiri tanpa kamu mempertimbangkan tentang dirinya. Gitu. Padahal di sini mari lihat kamu, ya aku mau menjadi dirinya aku sendiri. Ya aku mau hidup ini tuh ya aku jalani sesuai dengan pantas-pantasannya menurut tolak ukurnya aku. Bukan menurut tolak ukur siapapun itu. Bahkan kamu sekalipun yang saat ini sudah menjadi suamiku, istriku atau pacarku yang telah sekian tahun bersama. Kan kamu gitu ya. Prinsipnya kamu kan. Mari lihat. Tapi prinsip hidupnya kamu itu tuh kayak dianggap oleh si seseorang ini tuh merusak hidupnya dia. Nah, di sana. Ya. Itulah. Jadi dibalik dari indahnya kamu, gitu ya, baiknya kamu, romantisnya kamu, ternyata dibalik itu semua, ya, ketika dia sudah berharap hal seperti itu berkelanjutan terus-menerus untuk dia nikmati dari kamu, ternyata bayarannya itu tuh besar, gitu ya. Harganya itu tuh ternyata mahal, gitu loh, ya. Bisa-bisanya kamu kayak dia anggap ya tidak konsisten.
untuk berusaha ya dalam relationship-nya kalian berdua ini. Gitu loh. Ya. Di saat dia sudah sangat amat nyaman dengan kamu, sudah sangat amat berharap ke kamu. Tapi seolah-olah, bukan seolah-olah sih, tapi dengan pasti gitu ya. Kamu menunjukkan ke dia, "Oi, jangan berharap ke aku ya." Gitu. Nggak boleh melekat ke aku ya. Nah, itu kan jadi pukulan telak ya, dianggap oleh si seseorang ini. Di sana loh. Jadi kondisinya dia itu sedang tidak baik-baik saja. Dan yang ianya, dia melihat bahwa kok kamu nggak ada empatinya sih? Gitu loh. Kok kamu sama sekali nggak peduli sih? Kalau dia ngelihat hidupnya kamu pribadi, wah hidupnya kamu baik-baik aja. Sementara hidupnya dia itu tuh lagi modiar ambiar gitu ya. Dan tadi, kok kamu nggak peduli gitu loh. Nah di sana ya. Jadi kayak seseorang ini tuh berharap bahwa kamu bertanggung jawab. Kamu mau bertanggung jawab dengan apa yang saat ini sedang dia alami. Tapi mari lihat di sini tuh kamu yang kayak, lu mau bertanggung jawab apa? Dan mungkin bahkan kamu ya nggak tahu ya apa yang sedang dialami oleh si pasangannya kamu ini. Gitu kan? Di sana. Jadi apa yang mau kamu tanggung jawabi gitu ya? Mungkin juga kamu, loh memangnya aku dengan dia apa? Gitu ya? Memangnya aku punya keharusan apa untuk memperlakukan dia seperti yang dia mau? Mungkin beberapa kalian akan mikir begitu di saat ini ya, di saat mendengarkan video ini. Tapi demikianlah harapan dari si pasangannya kamu ini. Jadi kalau kamu ingin hanya memperlakukan hubungan ini sekedar hubungan biasa, tentu ini mau mati-matian ya ditolak oleh si pasangannya kamu. Tidak, dia tidak mau menjadi biasa-biasa dengan kamu. Tidak cukup hanya pertemanan, persahabatan, nggak cukup. Dia mau bahwa dia adalah orang istimewanya kamu, ya. Nah di sana, kalau hubungan kalian ternyata sudah berpacaran atau sudah menikah dan kamu seperti sudah tidak menginginkan lagi relationship ini, tentu itu adalah hal yang mati-matian ya, ditolak oleh seseorang ini. Nggak mau dia pisah dari kamu soalnya, nggak mau. Gitu loh. Perpisahan dengan kamu itu tuh sama dengan menghancurkan hidupnya dia. Gitu loh. Kamu meruntuhkan hidupnya dia. Tentu dia tidak akan mau. Gitu ya. Tapi tadi ada yang putus asa gitu loh. Merasa tak berdaya untuk mencegah kamu ya. Mencegah kamu untuk menghentikan relationship-nya kamu dengan si dia gitu loh. Ya. Jadi ya kamu masuk lah nih dalam list pembuat kejahatan ya dalam hidupnya ya. Gitu. Kamu adalah tertuduh ya. Kamu adalah tertuduh pelaku pengerusak hidupnya dia. Nah, seperti itu ya. Tapi walaupun Mari menyampaikan ini dengan banyak ketawa-ketawanya gitu ya, tapi bukan berarti Mari tidak empati ke dia ya. Karena ini tuh kayak rasa sakitnya dia itu tuh nyata gitu loh. Walaupun kamu nggak nonjok dia, walaupun kamu nggak menggores dia dengan sebilah pisau tajam gitu ya. Tapi orang ini tuh rusak di sana. Sakit banget di sana. Gitu loh. Ya, sangat amat terluka. Sebab dia udah merasa dia banyak ketergantungan ya. Jadi mungkin saja beberapa di antara kalian memang selama ini menjadi provider dalam hidupnya dia. Jadi ketika kamu menghentikan ya support-supportnya kamu ke dia, entah itu support finansial, support secara mental, secara emosional atau apapun itu ya. Nah jadi ini tuh ya dia kayak, aduh kalau nggak ada kamu terus aku kayak gimana nih hidupnya gitu lah. Ya, jadi ini tuh kondisi memang yang lagi down banget si pasangannya kamu ini, down banget. Gitu loh. Lagi sungguh sangat amat morat-marit lah keadaannya dia untuk di saat ini. Di sana ya. Oke, baik. Taurus, sekarang Mari akan tarik koin.
biar kita cari tahu ya kepada Taurus mana sih pembacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Baik, mari awali dari inisial M. Ada meja, F ada fisika, G gelas, R rasa, N nama, C cinta, I istimewa, dan U usia. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini energinya Libra, Pisces, Sagittarius, kemudian ada energi dari Capricorn di sini. Berikut ada energi dari Virgo. Itu aja. Oke lah, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.